harus minta maaf gitu ya. Lutut negara minta maaf, kemudian apakah betul G30 PKI itu dalangnya di balik itu adalah PKI? PKI. Saya pikir itu udah tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya bersama Aliman Haris di Sandasan Channel yang mengupas persoalan secara tuntas dan ceplas-ceplos. Assalamualaikum Bapak Adit. Waalaikumsalam. Pakai protokol COVID aku ya? Boleh. Iya kan Pak Adit kan terkenal orang yang orang baik gitu, orang tertib hukum. Warga negara yang baik dan oh iya dong. Pak Adit, akhir-akhir ini kita disuguhkan dengan berbagai macam kegaduhan tentang masalah komunis, kegaduhan tentang masalah pro kontra tentang masalah bahaya laten komunisme. Berawal dari wawancara mantan Panglima TNI Pak Gatot. Pak Adit melihatnya gimana ini? Ketakutan yang berlebihan ya sebetulnya dari rezim sebetulnya. Jadi Pak Gatot ini kan niatnya baik sebetulnya kan. Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia. Oh kami. Ya, kami kan. Jadi dipicu oleh beberapa gejala bangkitnya katanya ya, bangkitnya paham neo komunisme di Indonesia. Jadi wajar kan bahwa Indonesia punya trauma sejarah. Tahun 48 mereka 65. Kemudian 65 bahkan 26 dulu bahkan di nggak terlalu lama ya, dari 48 sampai ke 55 itu 65 dia ikut kontestasi politik kan. Iya 55 di 55 jadi partai terbesar nomor 4. Jadi recovery-nya hebat, regenerasinya hebat, polis traktatnya hebat, terus ideologi yang dibawa itu ternyata efektif gitu ya. Saat itu laku. Cuman ada beberapa orang kan yang berarti Pak Adit menganggap ini wajar ya? Trauma sejarah wajar. Kemudian ada yang berusaha untuk bertahan karena merasa terusik, itu juga wajar gitu loh. Cuman kalau ketakutan yang berlebihan itu nggak wajar. Kurang ajar gitu ya. Kurang ajar. Apalagi kan mantan jenderal ada yang di anjing-anjing itu kan. Oh, itu yang salah satu pendemo itu. Kasus di Surabaya. Yang di Surabaya itu kan. Konteksnya kalau itu kasustik termasuk dia kelibatan kasus itu mungkin adalah sebuah derivasi kejadian-kejadian dari traumatik yang Pak Adi katakan tadi. Iya. Tapi intinya isu komunis itu apa sekedar ritualitas tahunan yang sebetulnya per 30 September itu muncul lagi, isu itu muncul lagi dan segala macam, dan reaksi-reaksi dari elemen-elemen masyarakat Indonesia ini tidak sama gitu. Semakin ke belakang semakin menguat penolakan terhadap untuk mengingat sejarah itu. Oh, Pak Adit menyimpulkan begitu? Iya. Artinya semakin ke belakang untuk peringatan 30 SPKI itu semakin menguat untuk tidak diingat gitu ya. Ada enggak? Ada upacara kesaktian Pancasila enggak? Ada kemarin. Ada Pak Jokowi. Ada tabur bunga enggak? Oh, yang Taman Makam Pahlawan. Yang tabur bunga justru Pak Gatot yang sempat maunya sempat izin ke Dinsos katanya. Protokol COVID kan. Ada Pak Adit, kalau urusan negara 1 Oktober pancet tidak dikoreksi menjadi Hari Kesaktian Pancasila. Ada upacaranya? Ada. Kemarin gimana Pak Adit ini? Masa? Masya Allah ada Pak Adit. Ada ya? Iya Pak Jokowi yang Pak Adit. Saya tadi sebelum berangkat ke sini nanya ke anakku, ada sejarah yang diajarkan di sekolah, masih ada nggak sejarah G30 PKI? Masih ada Pak katanya. Terus? Jadi masalahnya di mana gitu loh? Katanya kan orang-orang berpikir bahwa sejarah pengen dihilangin, cuman kontennya memang nggak sejarah yang diajarkan sekarang tidak sedetail pada saat mungkin Mas Aliman atau aku dulu di sekolah gitu loh, kurikulumnya kan. Nggak, artinya Mas Adit menyimpulkan bahwa mestinya memang peringatan G30 SPKI itu harus memang setiap tahun dan juga harus dilakukan bukan besar-besaran tapi tidak
tidak perlu ada gerakan untuk tidak mengingat tentang masalah peristiwa itu, kan begitu Pak Adit? Apa alasannya untuk tidak mengingat pemberontakan itu? Apa alasannya coba? Jadi orang-orang yang ingin bahwa sejarah itu dihapus misalkan, berusaha dihilangkan. Ada nggak? Adakah orang yang ingin Banyak Oh, bahwa gitu. harus dikoreksi. meluruskan sejarah? Ya, Ilham Aidit, Bejo Untung berkali-kali itu dia bilang di banyak-banyak seminar bahwa Bahkan menuntut negara harus minta maaf gitu ya. menuntut negara minta maaf, kemudian apakah betul G30 PKI itu dalangnya di balik itu adalah PKI. Saya pikir itu udah tuntas di sidang Mahmilub juga udah terbukti. Mereka para tokoh ini juga ngaku bahwa mereka mendalangi itu, selesai gitu loh. Dengan kata lain Pak Mas Adit melihat apa yang dikatakan oleh Aidit dan juga Pak Untung itu ya. Aidit udah nggak masuk di Mahmilub, dia habis sebelum Mahmilub kan, dihabisi. Itu tidak perlu untuk dilakukan itu. Pelurusan sejarah itu anunya apa namanya? Sejarah udah lurus. Judulnya. Jadi sebetulnya tahun 65 udah selesai. Setelah 65 ya kita yang baru ada genosid kan, aksi balas dendam dari rakyat, dan itu wajar gitu loh, wajar. Genosid itu wajar. Iya, karena ada aksi ada reaksi kan gitu. Artinya karena terlalu banyaknya dosa-dosa PKI sebelumnya, begitu maksudnya? Iya. Wajar ketika masyarakat Tahun 26 sebetulnya PKI kan udah melakukan pemberontakan, tapi bukan terhadap Indonesia kan, pada saat itu kan masih di pemerintah Hindia Belanda gitu lah. Nah, disitulah Soekarno menangkap seandainya komunis ini bersatu dengan nasionalis dan agama, mungkin kejadiannya bisa beda. Maka muncullah konsepsi Soekarno di tahun 26 tentang Nasakom sebetulnya. Tapi itu jelas-jelas para kiai kan nggak mau dengan Nasakom. Nasakom para kiai alergi ya. Ya nggak mau, Alergi. karena memang menganggap bahwa komunis itu tidak beragama, itu anggapan yang selama Tapi Aidit dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa dia tidak anti agama. Ya Aidit, Tapi ini aku kan bilang- bicara komunis ini kan. Tapi aku bilang ke teman-teman bahwa ketika Aidit bilang dia nggak anti agama, dia sedang berbohong gitu. Oh gitu. Iya. Oh, itu anggapannya Mas Adit kan. Karena Nah, ini begini. Kembali ke pertanyaan tadi. Iya. Pertanyaan tadi bahwa ada ketakutan yang sangat luar biasa dari rezim. Ada kelebayan yang sangat luar biasa menanggapi hal-hal peringatan G30 SPKI menjadi sejarah gitu ya. Ini Mas Adit kok bisa mengatakan begitu? Apa sih yang dilihat Mas Adit ketika reaksi dari rezim ini menurut Mas Adit? Iya, rezim ini kan sekarang yang berkuasa mau nggak mau partai berlambang banteng kan. Saya masih ingat ini, Ripka Ciptaning mengatakan bahwa 20 juta kader PKI itu masuk ke PDIP. Oh, Ripka Ciptaning bilang begitu. Ripka Ciptaning bilang, dan belum lagi anak-anak. Dalam tulisannya apa dalam sebuah dalam wawancara? sebuah wawancara dengan TV One kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu. Oh, begitu. Saat dia masih belum ada duduk sebagai anggota dewan. Dan ketika ditanya apakah PKI akan mendirikan partai, dia bilang tidak mungkin karena MPRS 25 tahun TAP MPRS TAP MPRS 25 dan 66. tahun 66 itu belum dicabut. Yang kedua, dia butuh duit banyak untuk bikin partai. Nah, cara satu-satunya adalah dompleng partai. Oh, yang gitu. afiliasinya mungkin Itu kan kesimpulan apakah ini tidak bukan kesimpulan saya, itu dari hasil wawancara dengan Ripka Ciptaning. enggak, maksudnya untuk mendompleng ke salah satu partai itu apa? Itu secara verbal dikatakan Ciptaning apa enggak? Kan itu hanya kesimpulan Mas Adit kan. Dia bilang masuk ke Oh PDIP. gitu. Masuk 20 juta. Kalau gitu. dompleng itu bahasa saya Oh dompleng. gitu, dompleng bahasanya Mas Adit. Karena gini Mas Adit. Sama dengan sekutu Belanda dulu kan, sekutu masuk Belanda dompleng. Itu kan persepsinya orang Indonesia kan. Oh gitu. Jadi Mas Adit ingin mengatakan bahwa betul-betul nyata kan bahaya laten komunis ini dengan hasil wawancara yang Mas Adit saksikan dari Ciptaning itu. Iya, kayak kentut yang kamu bilang itu kan, gitu. bahwa gaungnya bunyinya itu nggak kedengeran, rasanya itu baunya itu terasa gitu ya. kan, bahwa ada indikasi, ada gejala itu kan dirasakan. Kemudian ada pihak yang mengingatkan itu wajar dengan perasaan itu. Kemudian, nah, Gejala yang dirasakan itu apa Mas Adit?
tentang masalah kebangkitannya PKI komunis ini? Gejalanya satu contoh saja. Gejalanya kami ini ditolak di mana-mana ini. Oh itu Jelas kan? Oh iya. Ngapain iya. gitu loh? Karena kami adalah komunitas dan organisasi yang memang sering getol bicara tentang masalah bahaya laten komunis. Anggap gitu ya. aja lah anti komunis dia. Jadi Mas Adit Ngapain ditolak gitu loh? Duh, wong yang mengatakan itu ini dianggap salah satu yang saya dengar itu adalah Pemecah belah bangsa Iya. katanya, ya kan? Bukan justru komunisnya. Kok Mas Adit bisa menyimpulkan begitu? Loh ya ngapain ditolak coba? Kalau kenapa kok itu dijadikan sebuah stigma bahwa ini adalah salah satu gejala kebangkitan komunis? Penolakan itu. Salah satunya itu, Oh, salah satunya kemudian ini ya. RUU HIP juga kan. HIP ya. Iya. Wah, HIP itu kan bukan komunis, itu kan pidato 1 Juninya Pak Karno. Yang disoalkan kemudian konsiderannya nggak ada yang menyertakan TAP MPRS Oh, gitu. 25 atau 66 itu. Mana coba konsiderannya itu? Dengan kata lain Mas Adit kan tidak mau menyapangkan antara Menjadi Trisila kan ya? ya Itu konsepsi Soekarno itu. ya dulu. konsepsi Soekarno memang. Dan itu manifestonya PKI dulu. Kok Manifestonya PKI itu. dari mana Mas Adit itu bisa Inilah mengatakan makanya begitu? orang-orang itu perlu diingatkan sejarah kan. Makanya kami itu bilang, ayo belajar sejarah. Nah gini. Pidato 1 Juninya Bung Karno itu bagian tak terpisah dari bagaimana perumusan Pancasila. Meskipun tahun tanggal 22 September ya kalau nggak salah. Itu memang dikoreksi oleh BPUPKI yang 9 gitu kan. Dan yang disahkan menjadi adalah Pancasila 18. Tapi pidato Bung Karno 1 Juni itu bagian tak terpisah dari sejarah Pak Adit. Iya, betul. Kalau Pak Adit mengatakan Tetap aja sejarah kan. kalau Pak Adit mengatakan maksudnya sejarah dari perjalanan perumusan iya. perumusan Pancasila maksudnya. Pak Adit kok mengatakan itu manifesto dari komunis, gimana dasarnya? Bahkan Aidit pun pernah bilang bahwa dia menerima sila pertama itu sebagai satu kesatuan paket 5 sila. Jadi ketika hanya berdiri hanya 1 sila dia tolak itu. Mas Adit, ini kalau ini sudah tayang dan macam banyak reaksi, Mas Adit Jangan diedit satupun kata-kata saya. Oh gitu. Oke. Ya. Enggak, maksudnya Karena biar runtut kan, biar biasakan untuk melihat itu sampai tuntas. Jangan. Jadi dan kamu juga jangan penggal-penggal kata-kata saya untuk menarik perhatian bahwa konten ini layak ditonton gara-gara pernyataan-pernyataan kontroversial saya gitu. Saya nggak kontroversial. Enggak, maksudnya artinya ini saya itu justru baru dengar juga soalnya Mas Adi bahwa pidato 1 Juni Bung Karno itu adalah salah satu manifesto dari PKI. Iya, PKI kan suka ambil comot-comot pikiran-pikiran Bung Karno atau jangan-jangan pikiran-pikiran Bung Karno itu adalah pikiran-pikiran komunis gitu. Oh gitu. Jangan-jangan gitu oh, kan. iya. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Karena jelas kan keberpihakan Soekarno pada saat itu kepada komunis, kedekatannya dengan dia bikin poros loh, Soviet, Peking, Jakarta kan. Sehingga kemudian ada kecurigaan dari blok barat bahwa Indonesia sudah mau diarahkan untuk menjadi negara komunis.